Amen. Saudara, sekalipun suasananya nggak terlalu dingin ya, tapi harap kita saling menghargai, tidak kipas-kipas. Untuk teens ada sesi khusus, teens boleh meninggalkan tempat, ada sesi khusus bagi teman-teman yang ada di belakang. Teman-teman yang ada di belakang, saya minta kesediaannya untuk pindah ke depan. Teman-teman yang ada di belakang, oke. Yang mau duduk di bangku paling depan, maka Bapak Ibu entitled untuk dapat sepasang sandal yang manis. Sudah tidak menarik sandal, saudara? Ya? Poin. Oke. Karena kalau saya bilang yang duduk di paling depan akan masuk surga duluan, nggak ada yang mau. Nah, ya loh, nggak ada yang mau. Oke, youth mau. Ayo, come on. Ya. Kita akan masuk surga sama-sama nanti. Oke. Tolong. Ya, supaya saya nggak usah teriak-teriak. Oke, silakan. Siapapun, silakan maju ke depan. Ya, Bapak, Ibu, ya, youth. Oke, tolong youth, tolong maju tempatin yang paling depan dong. Ya, gitu. Kasih tepuk tangan untuk youth, oke. Iya. Oke. Saudara, selama 2 hari 3 sesi, kita nggak banyak sesinya Bapak Ibu, ya. Kita akan sama-sama mempercayai Tuhan untuk ekspansi di tahun 2023. Expansion, ya, itu tema kita di tahun ini, untuk retreat kita pada tahun ini. Dan setiap orang kalau dengar expansion seneng, ya. Tapi seringkali apa yang kita senang dengar belum tentu kita sungguh-sungguh percaya. Saya berharap selama 3 sesi ini Roh Kudus sendiri berbicara kepada setiap kita di area yang spesifik buat kita masing-masing, ekspansi yang bagaimana yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan mulai bagikan dari satu buku yang biasanya tidak kita pelajari. Bahkan biasanya ini bukan buku yang kalau kita baca, siapa yang di sini punya jadwal harian baca Alkitab? Angkat tangan. Siapa yang punya jadwal mingguan baca Alkitab? Siapa yang punya jadwal tahunan baca Alkitab? Oke. Nah, biasanya kalau kita dapatkan jadwal itu, ya, ada yang pakai cara 2 fatsal perjanjian lama, 2 fatsal perjanjian baru, ya, dan dengan demikian dalam waktu 1 tahun saudara menyelesaikan pembacaan Alkitab. Nah, dari apa yang saya bagikan ini, dari buku 1 Tawarikh, itu biasanya lebih cepat membuat saudara tertidur kalau baca. Kenapa? Karena 1 Tawarikh itu banyak nama yang tertera di 1 Tawarikh, ya. Dan 1 Tawarikh itu ditulis oleh seorang ahli Taurat yang namanya Ezra. Ada yang di sini namanya Ezra? Nehemia? Enggak ada? Oke. Yehuda ada, oke. Yehuda ada, Ezra enggak ada. Bagi ibu-ibu yang lagi hamil atau masih pengen punya anak, ada baiknya anak berikutnya beri nama Ezra. Ezra itu pintar, ya. Dia bisa mengurut namanya orang-orang Yahudi secara sangat terperinci. Dan kalau saudara membaca 1 Tawarikh fatsal yang pertama, maka dimulai dengan si A memperanakkan si B memperanakkan si C memperanakkan si D, gitu ya. Sampai si D memperanakkan si E, saudara jatuh tertidur. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di 1 Tawarikh fatsal yang keempat, di mana tiba-tiba Ezra harus menjelaskan tentang salah satu nama yang dia tulis. Dan saya percaya nama itu adalah nama yang saudara juga pernah dengar. Siapa yang di sini pernah dengar nama Yabes? Angkat tangan. Ya, banyak di antara saudara yang pernah mendengar nama Yabes, ya. Nah, ada 2 ayat tidak panjang di mana Ezra berbicara tentang Yabes. Dan 2 ayat ini so powerful
Dan saya percaya ada prinsip yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat 2 ayat ini. Di 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat 9 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan he's more honorable. Ya, lebih terhormat. Ya. Saudara, hari ini kalau saudara melihat orang terhormat mungkin karena posisinya. Mungkin karena pencapaiannya. Mungkin karena dia punya follower banyak di Instagram, 10 juta. Ya. Wah, orang kenal dia, dihormati. Tapi coba kita lihat, kenapa Yabes ini dihormati? Dikatakan nama Yabes itu diberikan oleh ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi setiap kali namanya dipanggil, itu mengingatkan dia tentang kesakitan yang terjadi di dalam kehidupannya ibunya. Apakah ibunya merasa Yabes ini adalah bayi yang bertanggung jawab untuk apa yang dialami oleh ibunya? Ada ibu yang mengalami pada waktu anak yang lahir terus kemudian bisnisnya tiba-tiba berkembang, ya. Anak itu jadi anak kesayangan. Karena ibunya bilang begini, ini anak bawa hoki nih, ya. Sejak saya punya anak ini bisnis saya lancar. Gitu ya. Nah, Yabes ini sebaliknya. For some reason, pada waktu dia lahir atau mungkin menjelang kelahirannya, mamanya mengalami kesakitan. Dan kalau saudara membaca tulisan-tulisan para rabi tentang Yabes ini, ada yang mengatakan bahwa ibunya mengalami perkara yang sangat buruk dan itu biasa dilakukan oleh beberapa orang Ibrani, dan dia untuk mengingatkan peristiwa itu anaknya dinamain itu. Jadi setiap kali orang sebut namanya, setiap kali dia bertumbuh, temennya ngomong Yabes, dia diingatkan bahwa dia pembawa rasa sakit. Saya rasa tidak ada di dalam ruangan ini yang dinamai oleh orang tuanya seperti itu. Tapi mungkin yang kita alami adalah labeling. Banyak orang yang tidak pernah keluar dari label yang pernah disematkan pada waktu dia bertumbuh. Saya mengenal seorang jemaat yang karena pindah dari satu kota ke kota yang lain, dan kemudian gembalanya mengatakan begini, kamu tidak boleh pindah. Kalau kamu pindah, kamu terkutuk. Ada loh hamba Tuhan ngomong gitu. By the way, tidak di Every Nation. Ya. Oke. Dan dia merasa takut karena yang ngomong ini adalah seorang yang dianggap punya otoritas. Ada seorang yang bertumbuh dan kemudian di label kamu ini memang lamban. Saudara-saudaramu ini memang lain, kamu beda, kamu ini lamban. Sekalipun mungkin orang tuanya nambahin gini, karena kamu lamban, maka kamu harus lebih kerja keras dari saudara-saudaramu. Yang lain pinter soalnya saudara-saudaramu. Kamu lamban. Ada yang di label kamu nggak cantik. Saya punya teman pada waktu dia di SMA, ya, orang tuanya memberi nama dia nama laki. Dia lahir sebagai seorang wanita. Dikasih nama, orang tuanya orang tua Kristen, saudara. Dikasih nama Lukas. Biasanya kan Lukas itu cowok, ini cewek, saudara. Dan dia bertumbuh, sekalipun dia cantik, dia tidak pernah merasa cantik. Karena dia diinginkan sebagai seorang laki-laki, tapi dia lahir sebagai seorang wanita. Yabes punya cap masa lalu. Dan dia bertumbuh dengan orang tetap mengatakan namanya. Nah, kalau Yabes hidup di hari ini, dia bisa ganti nama, saudara. Tahukah saudara, kalau saudara sudah dewasa, saudara bisa ganti nama kalau mau. Ya. Tapi Yabes tidak mengganti namanya.
Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Karena Alkitab mengatakan Yabes itu dimuliakan, dihormati. More honorable dari saudara-saudaranya yang tidak mengalami trauma, tidak mengalami pelabelan seperti dia. Ya, seorang dihormati, direspek itu karena apa yang dia lakukan, apa yang keluar dari hidupnya. Jadi rupanya apa yang terjadi dalam kehidupan Yabes itu membuat orang mengingat Yabes dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, bukan nama yang diberikan oleh ibunya. Saudara, masa depan kita di dalam Tuhan tidak harus ditentukan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Karena justru kadang orang yang paling dekat dengan kita itu punya potensi melabel kita. Dan kita cenderung untuk percaya. Dan pada waktu kita mulai melakukan segala macam pencapaian, kita masih hidup di bawah bayang-bayang apa kata orang yang kita percaya. Guru kita, orang tua kita, hamba Tuhan. Ada beberapa orang yang hidupnya dihancurkan karena prophetic words. Kata-kata yang diucapkan oleh hamba Tuhan dan bukan dari Tuhan sendiri. Pada waktu seorang yang punya otoritas kebenaran firman Tuhan mengatakan dasar kamu seperti ini. Hati-hati saudara, jangan diterima. Yang luar biasa adalah sekalipun yang mengatakan itu mamanya, Yabes bertumbuh dihormati, honorable. Dan di ayat berikutnya, dikatakan begini, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan, sehingga namaku, sehingga apa yang dikatakan tentang namaku tidak terjadi. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Perhatikan baik-baik. Yang dilakukan oleh Yabes bukan fokus dan tengkingin dalam nama Yesus. Tidak mau Yabes. Tapi dia fokus kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam hidupnya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti pola. Tidak harus persis sama. Tapi pola yang dilakukan oleh Yabes mengetahui bahwa dia punya label dan labelnya nggak bagus. Dia di label dia bukan anak yang diharapkan, dia bukan anak yang berprestasi, dia bukan anak yang mampu mencapai sesuatu yang luar biasa. Tetapi doanya adalah doa yang sangat berani. Kalau seorang anak, kalau Bapak Ibu di sini punya anak, dan setiap kali anak-anak itu minta sesuatu, itu dia tidak berani minta karena prestasinya. Maka ada sesuatu yang salah dengan parenting kita. Aku tidak berani minta mama. Kenapa? Karena aku tidak cukup baik. Anak yang sehat, yang bertumbuh, ya. Saya masih ingat anak saya James. James itu pokok suka sesuatu yang besar. Dan dia bilang begini, Pak nanti kalau James besar, waktu itu masih kecil, tolong dibangunkan rumah kayak Galaxy Mall. Oke. Waktu itu baru tahap 1. Belum ada tahap 2 dan tahap 3. Oke, jadi masih kecil Galaxy Mall-nya, ya. Tapi udah besar, gitu ya. Tapi dia berpikir papanya mampu karena dia masih kecil. At least dia minta sesuatu yang besar. Nah, seringkali pada waktu kita bertumbuh dalam Tuhan, kita berpikir bijaksana untuk tidak lagi minta sesuatu yang besar. Kita mengubah apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena kita berpikir
Mosok saya minta sesuatu yang kayak begitu. Perhatikan apa yang Yabes minta. Yang pertama, berkati aku berlimpah-limpah. Saudara, berkati berlimpah-limpah itu tidak harus jadi negatif, saudara. Ada yang mengatakan, ini cik sombong, minta berlimpah-limpah. Saudara, kalau saudara mau jadi berkat, saudara harus diberkati berlimpah. Kalau saudara hanya minta untuk diri saudara sendiri, saudara selfish sekali. Harus berlimpah-limpah, saudara. Berlimpah itu artinya tercurah keluar. Berkati aku sehingga dari hidupku orang lain bisa diberkati. Itu doa yang sangat alkitabiah. Dan Yabes tidak melihat aku di label sakit, tapi dia lihat begini. Enggak, Tuhanku sanggup untuk melakukan ini. Bukan dia yang sanggup, tapi Tuhanku sanggup. Itu doanya yang pertama. Kemudian dia mengatakan begini, perluas daerahku. Konteks Yabes pada waktu itu, banyak orang Yahudi itu beternak. Perluasan daerah itu berkaitan dengan jumlah cattle atau ternak yang akan dipelihara. Semakin besar cattle-nya, semakin harus luas wilayahnya. Dan dia katakan begini, perluas daerahku. Pertama, berkati aku, berlimpah-limpah. Jangan hanya secukupnya untuk aku, berlimpah-limpah. Yang kedua, perluas teritoriku. Kalau bahasa kita sekarang, kita katakan Tuhan, perluas pengaruhku. Saudara, jadi terkenal itu tidak masalah. Ada orang terkenal rendah hati, ada orang yang tidak terkenal sombong. Oke, saya ulangi lagi. Ada orang yang terkenal rendah hati, ada orang yang tidak terkenal tapi sombong. Gitu. Tapi kita selalu mengasosiasikan orang yang terkenal itu sombong. Tidak harus. Tuhan Yesus itu terkenal dan tidak sombong. Ya. Jangan jadi terkenal dan sombong. Ya. Tapi terkenal dan sombong itu tidak harus terjadi bersama-sama. Jadi kalau saudara mau ekspansi luas dan akhirnya saudara dikenal, nggak ada yang salah. Selama kalau saudara diperluas, saudara mengerti kenapa Tuhan berikan perluasan itu dalam hidup saudara. Ada amin. Selanjutnya dikatakan begini, Tuhan sertai aku. Saudara, ini perjanjian lama, saudara. Ya, dia tidak tahu New Covenant yang Tuhan Yesus katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Yabes sebagai umat perjanjian lama berdoa sama Tuhan, Tuhan sertai aku. Mamaku bisa bilang aku kesakitan, aku begini, aku begitu. Tuhan yang penting kau sertai aku. Dan yang keempat dia katakan lindungi aku. Sertai aku, lindungi aku, berkati aku, perlebar pengaruhku. Sebagai pribadi, saya mendorong setiap saudara untuk berani berdoa kepada Bapamu yang di surga. Setiap kita pernah disakiti, setiap kita pernah dilabel mungkin. Pada waktu besar, kecil, bertumbuh, dikasih nama ndut gitu ya. Gede udah langsing tapi nggak pernah pede. Ya. Macam-macam labeling itu. Dan saudara, Tuhan mau saudara mempercayai apa yang dia katakan lebih daripada apa yang pernah terjadi dalam hidup. Ada orang yang dilabel karena dia gagal. Saudara, saya bertemu dengan seorang yang mengatakan, Pak, saya ini katanya memang nggak bisa kerja, Pak. Loh kok katanya siapa? Oh, katanya orang-orang, Pak. Bukan katanya Tuhan, kan? Tapi buktinya memang begitu. Saudara lihat ya, buktinya memang begitu. Jadi saudara dilabel karena pengalaman saudara, dan saudara tidak pernah keluar karena label itu tetap ada dalam hidupmu.
Saudara, Tuhan Yesus lahir di Nazaret, saudara. Dan Nazaret itu punya labeling. Satu kali dikatakan Filipus bertemu dengan Nathanael. Nathanael orang Kana, sama-sama Galilea. Jadi Galilea ini provinsi agak deso gitu, saudara ya, provinsinya. Tapi ada kota-kota yang lebih parah gitu loh, yang desonya deso gitu loh. Ya, jadi Filipus bertemu Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu masalahnya. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian jawaban Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dengan kata lain, dari Nazaret tidak pernah ada yang baik. Kira-kira begitu. Dari Nazaret tidak ada orang yang gede yang akan muncul. Saudara, mungkin dari keluarga besarmu tidak ada orang yang hebat. Kita ini biasa-biasa, Pak. Dari dulu ya memang biasa-biasa. Tuhan tidak mati dan bangkit buat saudara untuk membiarkan saudara tetap biasa-biasa. Ada amin, saudara. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita apa adanya. Tuhan mau buat sesuatu yang besar dan Tuhan tidak terintimidasi pada waktu saudara minta perkara besar. Justru Tuhan merasa dihargai kalau saudara mintanya perkara besar. Dan saya ingin mendorong saudara untuk berani minta sama Tuhan perkara besar. Karena saudara tahu Tuhan saudara besar. Salah satu kenapa saudara minta perkara besar kepada Tuhan, karena saudara tahu dia besar. Kalau saudara datang kepada seorang yang sangat berpengaruh dan mintanya sesuatu yang kecil, maka dia akan mengatakan, masa itu tok yang kamu mau minta? Kamu ini sudah punya kesempatan untuk minta, hanya itukah? Dan Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada saudara, tidak peduli asalmu dari mana. Bahkan tidak peduli pendidikanmu apa. Tidak peduli apakah engkau punya track record yang bagus. Setiap kita ini punya track record. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat track recordnya Paulus, saudara. Paulus itu orang pintar tapi track recordnya nggak bagus. Karena pada waktu dia berpikir dia melakukan pekerjaan untuk Tuhan, dia pergi dari kota ke kota, tangkepin orang Kristen, dan catatan sejarah mengatakan bukan hanya dia tangkap masukin penjara, dari apa yang dia berikan dan tangkepin masuk penjara itu akhirnya banyak orang Kristen dibunuh. Jadi dari tangan Paulus banyak martir Kristen. Itu yang terjadi. Karena apa yang Paulus lakukan banyak orang percaya mati. Dan ini saya berandai-andai, saudara. Paulus itu setelah dia diselamatkan, kemudian dia berjemaat di Antiokhia. Jemaat Antiokhia ini dimulai dari orang-orang Kristen yang teraniaya di Yerusalem, terus kemudian mereka lari dan kemudian mereka memulai jemaat di Antiokhia. Satu kali Rasul Paulus pada waktu itu masih belum jadi rasul, baru bertobat Bapak Ibu. Masuk dalam jemaat. Terus ikut live group. Datang live group, semua pada share. Ya toh? Yang satu mulai share. Saya ini 2 tahun yang lalu nyampe di Antiokhia. Keluarga saya dulu di Yerusalem. Kami baik-baik saja sampai terjadi aniaya yang besar. Pada waktu itu pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi nangkepin kami. Akhirnya kami lari dan kami mulai hidup yang baru di Antiokhia. Terus ada yang cerita begini,
Iya, saya juga punya similar situation, cuman papa saya enggak sempat lari terus ditangkap. Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu jadi Paulus duduk di sana dengerin yang kayak begitu. Dia yang bawa suratnya, yang diteken sama ketua Sanhedrin. Dia ini golden boy-nya orang Yahudi pada waktu itu. The rising star. Dan dia yang eksekusi itu semua. Dan dia punya masa lalu yang kelam. Tapi Tuhan mau pakai dia. Dan ini yang dia katakan di Filipi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Setiap kita punya masa lalu. Oke. Kalau kita masih hidup di masa lalu kita, itu kayak kita bawa beban. Dan kita tidak bisa leluasa untuk melihat apa yang Tuhan sedang lakukan di masa depan. Selanjutnya dia katakan begini, mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada yang di depan. Dan berlari. Saudara tidak bisa lari kalau saudara masih digandoli dengan apa yang di belakang. Banyak di antara kita digandoli oleh masa lalu kita. Labeling yang pernah terjadi. Kegagalan demi kegagalan. Yang akhirnya sepertinya, ya memang saya ini orang gagal. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Di dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus perlu keluar dari labeling penganiaya jemaat dan memenuhi panggilannya sebagai rasul yang terbesar di Perjanjian Baru. Tuhan pakai Paulus penganiaya jemaat untuk menjadi seorang yang menuliskan lebih dari 13 kitab Perjanjian Baru. Kenapa Tuhan pilih Paulus? Tuhan punya sovereign will, tapi dia pilih orang yang masa lalunya questionable. Harusnya pilih Yohanes, clean. Rekodnya clean. Yohanes orang baik-baik. Selalu kita mengatakan gini ya, wah ini bibit bebek bobotnya oke, jadi hamba Tuhan oke. Yang ini wah questionable hidupnya. Tapi Tuhan itu sukanya pakai yang questionable, Bapak Ibu. Saya tidak akan mengatakan siapa di sini yang questionable. Tuhan katakan tidak usah. It's okay, setiap kita punya label, ya. Tapi kita mau berhenti hidup dari labeling. Karena pada waktu kita mau masuk ke apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, hal yang pertama yang menghalangi kita itu adalah masa lalu kita. Yang mengatakan kok enggak bisa. Yang pernah dikatakan oleh orang yang kita percaya. Ada bobotnya kalau dia ngomong. Tapi itu bukan Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan kau bisa. Aku pilih engkau. Mungkin pengalaman kita yang mengatakan kita tidak bisa. Pengalaman yang mengatakan saya sudah coba berkali-kali. Ada sebagian kita yang self-labeling. Kita melabel diri kita sendiri. Karena sejarah kita mengatakan kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita gagal. Saudara, pada waktu pertama kali saya jadi orang percaya, saya bergabung dalam satu gereja yang sangat kuat dalam pemuritan. Dan saya mulai memuridkan satu orang ini. Dia Eman. Waktu itu apapun kita lakukan supaya orang ini bertumbuh. Kebetulan dia kurang bagus secara akademis. Saya bantuin. Pergi ke tempatnya ngajarin dia, bukan hanya ngajarin Alkitab, semua kita ajarin. Harapannya dia bertumbuh. Dalam waktu 6 bulan, dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan orang yang muridkan dia. Dan saya merasa so bad.
Saya merasa saya yang paling gagal. Ya, yang lain muridkan orang sudah bertumbuh, orang ini lenyap. Dan saya mulai merasa memang saya beda kualitas dengan yang lain. Dan mulai ada yang suara yang mengatakan kamu kurang committed, kamu kurang begini. Nggak heran muridnya begini. Wong yang memuridkan modelnya begitu. Semua self-condemnation. Dan saudara, self-condemnation tidak akan memacu saudara untuk mengikuti Tuhan dengan sukacita. Akan membuat saudara merasa memang bukan aku. Pada waktu saudara mengatakan memang bukan saya, dan saudara buat statement yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, itu bukan kerendahan hati, tapi itu kesombongan. Pada waktu saudara katakan jangan saya. Kalau Tuhan mau pilih saya tidak mau. That's pride. Dan Tuhan mau saudara datang kepada Dia sebagai anak. Dan berani minta Tuhan, pakai saya secara luar biasa. Saya berharap ada di antara saudara, terutama yang youth ini ya, yang berdoa Tuhan satu kali, jangan deh saya khotbah kayak Pastor Benny cuma ratusan orang gitu audiensnya. Saya mau ribuan orang, puluhan ribu orang. Asal itu saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan, nothing wrong dengan itu. Ya. Dan mengatakan Tuhan buat aku kaya, sangat kaya. Supaya aku bisa jadi berkat untuk penginjilan yang butuh dana banyak. Ya, kalau saudara punya hati yang seperti itu, angkat tangan nanti saudara doa, saya doain juga saudara. Ya. Dan saudara kembali, ini tidak ada yang magical dengan doanya Yabes. Oke. Tapi dia berani berdoa. Saya mendorong saudara pulang dari retreat ini, berani berdoa. Berani minta sama Tuhan. Berani mempercayai Tuhan untuk perkara yang besar. Ya. Nanti kita akan sama-sama ya berdoa. Sama-sama berdoa tapi sendiri-sendiri. Ngerti maksudnya? Sama-sama berdoa tapi sendiri-sendiri. Oke, ya. Ada 4 poin doanya Yabes, kita akan doakan ya. Kita akan berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Ada sebagian kita, saudara, ada sebagian saudara belum pernah berdoa seumur hidup saudara, berkati aku berlimpah-limpah. Latihan dulu, supaya nanti tidak kagok doa sama Tuhan. 1, 2, 3, berkati aku berlimpah-limpah. Oke ya, sampai saudara yakin, it's okay untuk berdoa kayak gitu. Berkati Tuhan aku berlimpah-limpah. Yang kedua, perluas daerahku. Hari ini ganti, perluas pengaruhku. Tapi kalau saudara mau katakan perluas pabrikku ya enggak apa-apa juga, ya. Perluas pengaruhku, ya. Perluas pengaruhku. Tuhan, aku mau pengaruhku diperluas. Siapa yang percaya bahwa Tuhan suka dengar pada waktu saudara mengatakan Tuhan perluas pengaruhku. Oke? Ayo kita latihan 1 2 3, perluas pengaruhku. Ya, yang pertama kita mengatakan berkati aku berlimpah-limpah. Ya, yang kedua perluas daerahku, pengaruhku. Tuhan sertai aku. Ya, besok aku mau ketemu si A, Tuhan sertai aku. Ya, dan yang keempat, Tuhan lindungi aku. Saudara, masalahnya Yabes apa saudara? Dia diprediksi, diperkatakan dia sakit. Dia bahkan tidak berdoa untuk sakit. Ya, Tuhan aku tengking tidak sakit. Bukan. Dia katakan Tuhan, aku mau ini yang terjadi. Kemudian maka kesakitan tidak menimpa aku. Itu bukan fokus doanya. Tuhan aku tidak mau sakit, mamaku bilang aku sakit. Tuhan aku tidak mau jelek, aku cantik Tuhan, aku cantik. Kalau mau doa gitu ya tidak apa-apa. Tapi jangan fokus hanya itu aja gitu loh. Dalam nama Yesus aku cantik, dalam nama Yesus cantik. Wah ada yang begitu loh. Ya, oke. Kalau itu ayatnya di mana? Enggak ada. Kalau mau berdoa tidak apa-apa, Tuhan kita baik toh. Ya. Tapi yang jelas ada. Kita berdoa saudara, Tuhan mau berkati kita berlimpah-limpah. Abraham diberkati limpah-limpah kok saudara. Tuhan mau kita memperlebar pengaruh kita. Orang percaya kita dipanggil untuk buat pengaruh.
Tuhan sertai aku. Bukan hanya aku, tapi engkau bersama-sama dengan aku. Kiranya engkau melindungi aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ada amin, saudara? Jadi kalau untuk Yabes, si sakit ini, doanya berani dan Tuhan kabulkan. Apa yang membuat kita, anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus, tidak boleh berdoa, doa yang berani. Kalau saudara mau tambah jadi 8, silakan. Mau nambah kok saudara. Ya. Tapi paling tidak saya ingin mengajak saudara, selama beberapa menit ke depan, kita mau berdoa, berbahasa roh sama-sama. Ya. Dan setelah itu saudara declare, kita mulai satu-satu saudara. Worship team boleh maju ke depan. Ya, kita akan nyanyikan lagu yang tadi. Ya. Lagu yang mengatakan, I'm not a slave. Saudara tahu nggak slave itu? Slave itu takut untuk minta sama bosnya. Karena dia itu di-own, dimiliki. Dia nggak berani. Tapi a son berbeda permintaannya. Kadang kita, seperti tadi saya katakan, kita bisa senyum-senyum mengatakan anak saya kira saya ini hebat sekali ya dimintai perkara yang hebat. Dia pikir papanya hebat. Tapi saudara, apapun yang saudara pikirkan tentang Bapa di surga, dia lebih hebat dari itu. Ada amin saudara. Mari kita dengan berani menghampiri tata kasih karunia. Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan bisa ubahkan Yabes. Yesus yang keluar dari Nazaret bisa jadi luar biasa. Sekalipun orang bilang tidak ada yang baik yang keluar dari Nazaret. Ada amin saudara. Ada yang baik yang Tuhan sediakan untuk hidup saudara. Ada amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita worship. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Declare, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh God, kita nyanyikan dari atas. You cover me with a melody. You surround me with song. Deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Declare, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Urapuku shikira papa. Semua saudara, mari kita berbahasa roh. Kita bangkitkan roh kita. Shikirele para pasidi di alam. Urapuku shikira la pala. Urapuku shikirele para. Shidera la mala. Shikira la mala. Shikira la pala. Ora pa shikara papa. Shikara papa. Balikan lagi. Shikara papa. Shikara papa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Saudara, kita akan bersama-sama berdoa dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Poin yang pertama, Yabes mengatakan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Pada waktu kita berdoa, Tuhan mulai ingatkan saudara untuk sesuatu yang saudara perlukan. Katakan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Bukan hanya kebutuhan saudara. Tahukah saudara, seringkali kita hanya sampai kepada kebutuhan kita. Tuhan, aku perlu rumah. Saya ingin beritahukan kepada saudara, rumah saudara itu saudara akan tempati. Tapi mungkin yang saudara perlu berdoa adalah, Tuhan berikan aku lebih dari rumah. Karena aku mau jadi berkat buat orang lain. Kan rumahnya aku tinggalin. Nah, kalau aku mau jadi berkat dan Tuhan mulai kasih saudara ide untuk jadi berkat. Dan saudara kata gini, tapi aku enggak punya duitnya Tuhan, aku enggak punya resourcesnya. That's why. Saudara mulai berdoa, untuk berdoa minta kelimpahan dari Tuhan. Gereja Tuhan, kita punya hak untuk berdoa berlimpah. Karena harusnya gereja Tuhan menjadi tempat di mana Tuhan boleh percayakan apa yang berlimpah. Tuhan buat aku pintar, jangan tanggung. Pintar supaya aku jadi berkat. Minta sesuatu yang luar biasa supaya aku jadi berkat. Tuhan buat aku jadi penemu. Dan setelah aku jadi penemu, aku bisa katakan ini hikmat dari Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan menghargai doa-doa seperti itu. Mari kita satukan hati, kita mulai berdoa. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Berkati aku berlimpah-limpah. Mulai berdoa. Gereja Tuhan mulai berdoa. Katakan, berkati aku berlimpah-limpah. Berkati aku berlimpah-limpah. Iblis akan mengingatkan saudara kegagalan saudara. Kenapa saudara tidak layak diberkati. Tapi mari kita datang dan mengatakan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu berlimpah-limpah Tuhan. Berkati anak-anakmu berlimpah-limpah Tuhan. Berkati keuangan mereka. Berkati usaha mereka. Berkati hubungan mereka. Berkati apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Aku berkatakan bahwa gerejamu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah kerinduan hatimu Tuhan untuk memberkati kami berlimpah-limpah. Shekaraba karaba shadalaba lama 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 lama. Murah. Oh. Shekaralaba lama, berkati Tuhan. Mulai berdoa. Mulai sampaikan kepada Bapamu yang di sorga. Murabaka shikiralaba lama 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 lama. Mari kita berdoa untuk minta Tuhan memperlebar pengaruh kita. Ada di antara saudara-saudara mulai melihat tangan Tuhan memperlebar. Tapi Tuhan mau kita minta kayak Yabes. Tuhan perlebar. Perlebar pengaruhku. Perlebar pengaruhku Tuhan. Perlebar pengaruhku. Mulai berdoa, Tuhan perlebar pengaruh kami. Perlebar Tuhan. Sebagai gereja, Tuhan biar pengaruh kami diperlebar. Sebagai pribadi, kami mempercayai Engkau memperlebar apa yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk keluarga kami Tuhan, tapi perlebar pengaruh kami. Perlebar Tuhan. Biar kami jadi berkat buat banyak orang. Biar pengaruh kami Tuhan boleh sampai ke bangsa-bangsa. Bukan hanya Indonesia, tapi sampai bangsa-bangsa. Perlebar Tuhan. Perlebar. Thank you Jesus. Korapoko shikira lapa. Tuhan perlebar pengaruh kami. Korapaka shakara lapa. Thank you Jesus. Kita berdoa untuk poin yang ketiga. Tuhan, tangan-Mu menyertai kami. Ada tangan Tuhan atas apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa mempercayai Tuhan. Mari 1, 2, 3 kita berdoa, Tuhan sertai kami. Sertai usaha kami, sertai keluarga kami. Sertai kehidupanku Tuhan. Sertai Tuhan, sertai Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Shekara papa. Gora papa.
Shekara papa 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 papa. Shekara lapa 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 lapa. Thank you Lord. Sertai kami Tuhan. Sertai pelayanan kami. Sertai kami Tuhan. Dan yang keempat kita berdoa Tuhan, ada perlindungan-Mu. Tidak ada yang jahat yang bisa menjamah kami. Tuhan, perlindungan-Mu buat keluarga kami. Buat kami Tuhan. Buat orang-orang yang kami layani. Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi-Mu Tuhan ada atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. In Jesus name. Dan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Allah mengabulkan permintaan saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Bisa Bapak Ibu Saudara duduk sebentar. Saya teringat satu cerita yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Siapa yang di sini yang sudah nonton film Jesus Revolution? Angkat tangan. Saya mendorong saudara untuk lihat film itu. Karena ini adalah peristiwa sejarah kekristenan. Ya. Saudara, salah satu tokoh di film itu, tokoh real yang bernama Lonnie Frisbee. Seorang anak muda umur 18 tahun. Yang pergi ke gereja awalnya ndak sandalan, saudara. Tadi saya sandalan, saya merasa tak ganti sepatuan supaya lebih koyok pendeta. Ya, oke. Tadi saya sandalan, saudara. Ya, oke. Ya, Lonnie Frisbee pertama kali pergi mengunjungi gereja yang namanya Calvary Chapel, dan dia ndak sepatuan, ndak sandalan, saudara. Cekeran, saudara. Dan pada zaman itu tahun 60 sekian itu banyak kaum hippie di Amerika, ya, kemana-mana ndak mandi, saudara, ya, jeansnya cuma satu, dan jeansnya karena sering dipakai, joknya dulu, ndak bisa dilipat, saudara, jadi kalau dilepas begitu berdiri jeansnya, ya. Soalnya ndak pernah mandi, saudara, ya, dan saudara tahu gereja-gereja di Amerika pada waktu itu kalau yang datang pakai jas gitu ya, rapi, gerejanya berkarpet. Ini Lonnie Frisbee dan teman-temannya ini tidak seperti itu. Dan Lonnie Frisbee punya orang tua yang questionable, ya, karakternya questionable segala macam, dan kehidupannya drugs dan lain sebagainya. Tapi Tuhan pakai Lonnie Frisbee dan anak-anak muda yang questionable ini membawa kebangunan rohani. So far di abad ke-20, kebangunan rohani yang paling besar yang terjadi di Amerika. Mengubah wajah gereja. Gerakan karismatik itu dimulai pada waktu itu, saudara. Ya. Di mana banyak orang Kristen yang akhirnya alergi datang ke gereja, di gereja-gereja tertentu karena model-model yang begitu datang ke gereja, gitu ya. Ke gereja ndak mandi, ya. Saya harap saudara setelah sesi ini ada game panas-panas ini mandi, saudara, oke? Untuk diurapi ndak usah jadi hippie, saudara. Saudara bisa diurapi dan tidak seperti itu. Tapi itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membawa kegerakan rohani yang luar biasa. Dan pada waktu saya diingatkan remaja 18 tahun yang pada waktu awal khotbah, saya mendengar bukan hanya di filmnya, saya mendengar bagaimana Pastor Chuck Smith ngajarin dia. Dia katakan begini, kalau kamu khotbah itu kutip ayat gitu. Lonnie Frisbee karena banyak ayatnya sudah dihafal, jadi dia tidak bawa Alkitab, kemudian dia pokoknya ngomong segala macam dari awal sampai akhir, kesaksian dan ratusan orang bertobat. Tapi poin yang saya ingin sampaikan adalah Tuhan bisa pakai Lonnie Frisbee yang modelnya, baunya questionable. Tuhan juga bisa pakai saudara dan saya. Ada amin.
bukan model kita, saudara. Tetapi siapa yang endorse kita. Siapa yang di belakang kita yang mengatakan, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dan ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita rajin pelayanan, tetapi karena Tuhan Yesus memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Yuk kita akhiri dalam doa sesi kita yang pertama ini. Saya mendorong saudara untuk punya doa-doa yang berani. Ingat doanya Yabes, minta berlimpah, jangan hanya minta untuk saudara. Egois banget, saudara hanya minta untuk saudara. Ya, minta pengaruh saudara diperlebar, minta penyertaan Tuhan dalam hidupmu, minta perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan mengabulkan doanya Yabes yang luar biasa, beraninya. Biar gereja Every Nation Surabaya doanya berani, karena kita punya Allah yang besar dan yang baik. Tuhan, hamba-Mu berdoa mengakhiri sesi yang pertama ini. Biar Roh Kudus Engkau yang teguhkan firman yang disampaikan. Tuhan, kami punya panggilan yang luar biasa, karena Allah yang memanggil kami luar biasa. Dan Allah yang memanggil kami mau untuk memberikan yang terbaik buat kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang hadir. Tuhan, biar kami punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Berkati mereka, Tuhan. Perluas pengaruh mereka, Tuhan. Kemanapun mereka pergi, ada pengaruh yang luar biasa, pengaruh sorga atas kehidupan mereka. Sertai Tuhan, ada tangan-Mu yang menyertai setiap anak-anak-Mu kemanapun mereka pergi. Dan perlindungan-Mu Tuhan menjagai kehidupan mereka. Berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberkati berlimpah, supaya engkau jadi berkat berlimpah buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan, Cep.